Halo kawan-kawan, bagaimana kabar? Semoga hari ini tetap dalam kondisi sehat. Kembali bersama saya di Bonsai Eksplorasi Jambruk. Oke kawan-kawan, langsung saja to the point. Hari ini saya ingin berbagi tips tipis mengenai seputar perawatan dari bonsai kelapa cabang. Ya, ini ada dua jenis bonsai kelapa cabang pangkal ya, yang merupakan dua bonsai kelapa cabang yang melalui proses pembentukan pangkal sehingga terbentuk menjadi cabang. Ini adalah bahan kelapa kembar yang awalnya tumbuh dempet di satu titik tumbuh seperti biasanya kelapa kembar lainnya, namun ada proses yang mungkin perlu untuk kita terapkan sebagai sebuah inovasi untuk membuat bonsai kelapa kembar ini menjadi lebih berkualitas. Ya, satu lagi ini jenis kelapa coklat yang masih terlihat dalam proses program untuk membentuk menjadi cabang ya. Luar biasa ini pertumbuhan dari cabang daun sangat tinggi. Ini melalui proses peliharaan kawan-kawan, dibiarkan tumbuh bebas namun tetap terkontrol. Hanya pada beberapa bagian dari pelepah di bagian pangkalnya, sejumlah tapis-tapisnya diproses dengan teknik sayat tipis di bagian pinggirnya tanpa melalui proses pemotongan. Ini merupakan menjadi bagian dari salah satu trik untuk membuat kelapa ini menjadi bonggol besar. Proses yang kita lakukan meliarkan, membentuk bonggol lebih besar, ini merupakan tahapan awal untuk membentuk bonsai kelapa kembar ini menjadi cabang, sehingga pada bagian pangkalnya akan melekat dua bagian dari batang, yang satu dia tumbuh berhimpitan. Ya, kembali ke sini kawan-kawan. Ya, ini bahan bonsai kelapa hijau sayur yang sudah berumur hampir 1 tahun lebih kawan-kawan. Sudah pecah daun namun belum total pecah daunnya. Ya, sudah dilakukan tahapan penyayatan pada bagian pangkal. Beberapa cabang daun sudah di pruning, dan selanjutnya ini masih dilakukan proses untuk pembentukan dan pembesaran pangkal bagian bawah dari bonsai kelapa hijau ini. Ini sudah total melekat dan menyatu, sehingga secara visual nampak terlihat sebagai bonsai kelapa cabang, walaupun sesungguhnya ini merupakan bonsai kelapa kembar yang pada awalnya tumbuh berdempetan di satu titik tumbuh. Oke kawan-kawan, untuk lebih jelasnya
poin-poin penting terkait untuk berinovasi dan bereksplorasi membuat bonsai kelapa kembar menjadi cabang. Itu ada beberapa parameter yang menjadi bagian dari proses pembentukan. Yang pertama adalah di sebelah kiri. Ini secara langsung saya sampaikan, sebelum kondisinya seperti ini, ukuran batang dulu kecil sekali. Namun dalam proses pertama dilakukan, dibiarkan dulu jenis kelapa coklat ini dalam kondisi bahan original. Baru selanjutnya di posisi pangkal titik tumbuh sedikit dikasih lubang, namun dibatasi ya, jangan terlalu lebar dibentuk bagian dari ruang diameter lingkaran potongan sebagai ruangan celah untuk bisa tumbuh dan berkembangnya. Yang kedua, kita melakukan proses peliaran bahan kelapa ini dengan catatan membentuk bagian pangkal agar ukurannya lebih besar, sehingga memungkinkan akan bisa berpotensi terjadi proses pendempetan atau dua bagian dari pangkal ini akan merapat dan menyatu, sehingga tentunya setelah terjadi proses peliaran dan berubah ukuran menjadi lebih besar, fisik membesar, itu akan menjadi sebuah bonsai yang tentu akan menyatu menjadi bonsai kelapa cabang. Tips yang berikutnya adalah tips penyayatan. Diupayakan dalam proses penyayatan, beberapa bagian tapis di bagian sisi saja yang harus disayat ya, bagian tapisnya. Di beberapa bagian pelepah daun, di dua bagian titik tumbuh batang tersebut, tanpa melakukan potong bertingkat atau sayat bertingkat. Secara umum kita jangan sama sekali melakukan proses pruning, pemotongan. Ini bertujuan agar proses pertumbuhan itu tidak terhambat dan proses pembesaran bisa terjadi. Dan selanjutnya memungkinkan itu poin yang akan membentuk terjadinya proses percabangan. Ini beberapa tips yang saya lakukan untuk mencoba berinovasi membuat kelapa kembar ini menjadi cabang. Tips yang lain bisa juga kawan-kawan mencoba melakukan proses pengikatan bagian pangkal ya, dengan menggunakan tali atau sejenis kawat aluminium yang biasa digunakan untuk bonsai kambium. Mungkin di situ disesuaikan ukurannya dan diupayakan di bagian dari pangkal ini diikat, bertujuan untuk memberi proses terjadinya bagian pangkal saling mengikat dan melekat, sehingga membentuk satu pangkal yang terkesan secara fisik menjadi cabang seperti ini. Oke kawan-kawan, mungkin ini yang menjadi bagian tips penting dalam proses berinovasi untuk membuat bonsai kelapa kembar menjadi kelapa cabang. Atas kesempatan dan apresiasinya, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan sambung pada pertemuan tutorial berikutnya. See you next time.